tentunya yang sedang ramai begitu ya dibicarakan oleh berbagai elemen masyarakat terkait tapera, di mana pemerintah akhirnya resmi mengeluarkan PP Tapera yang dinilai oleh berbagai pihak ini justru makin memberatkan masyarakat di golongan menengah. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Nina? Iya, karena kalau kita perhatikan yang pasti akan terkena itu pekerja formal ya, yang 40% itu. Dan itu kan pencatatannya pekerja formal pun kalau itu di atas kertas adalah BPS ya. Jadi dalam pelaksanaannya itu akan masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan yang paling terkena itu tentu perusahaan menengah atas atau kecil juga yang punya pencatatan yang baik tentang upah. Karena yang disyaratkan minimal upah minimum. Nah, ini kalau kita lihat, saat ini pekerja swasta ya terutama itu adalah 18,24 sampai 19,74% bebannya sudah dari potongan gaji. Ditambah 3% lagi kan sudah menjadi 22,74 maksimum ya, udah di atas 20. Jadi itu besaran yang cukup besar bagi pekerja di kelas buruh ke atas gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu menengah atas. Nah yang menarik ini kalau sebelumnya kan tapera ini kan PNS. Kalau PNS itu kenanya kan di gajinya yang pokok gitu ya, nggak keseluruhan. Jadi gini, gaji PNS itu di atas kertas adalah katakan diumumkan sekitar berapa 5 juta gitu misalnya ya. Nah itu, penghasilan lain-lainnya yang besar, jadi yang kena di 5 juta. Kalau swasta kan tidak, itu gaji keseluruhannya yang tercatat ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya ya tentu membebani luar biasa bagi pekerja swasta yang terutama menengah bawah. Kalau menengah atas kan sudah penghasilan lain-lainnya besar gitu ya. Jadi ini, terkena terutama yang teriak kan buruh itu ya. Itu yang potongan gajinya macam-macamnya udah besar gitu ya. Dan lihat pemanfaatannya tapera ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya jadi, di PNS pun demikian. Jadi, orang yang menyetor belum tentu bisa memanfaatkan. Nah, beda dengan ada di BPJS Tenagakerjaan, misalnya dalam manfaat layanan tambahan. Mereka menyetor, mereka bisa menikmati. Jadi tidak dikunci dengan masyarakat berpenghasilan rendah syaratnya kan, dan juga hanya untuk rumah pertama ya gitu. Itu catatannya seperti itu. Artinya benar-benar ini rumah pertama. Kalau udah kan berarti nggak boleh lagi manfaat. Karena ini yang membuat pemanfaatan tapera itu memang titik beratnya masyarakat penghasilan rendah, yang menengah ya nggak kena itu di sana ya. Jadi artinya, kan sangat mengkhawatirkan adalah bagi mereka yang menengah, di kisaran yang pas-pasan gitu ya. Jadi bukan menengah atas ya, kalau menengah atas dia punya penghasilan lain-lain yang banyak ya, terutama juga bukan hanya PNS dan, kan dulunya PNS dan sebagainya, tapi ini swasta kan sekarang mulai Eee, kejar gitu ya untuk pemanfaatan untuk mengumpulkan dana tapera. Jadi itu kekhawatirannya menekan dari daya beli masyarakat dan Oke, kita khawatir itu ya karena saat ini pertumbuhan mengandalkan, konsumsi masyarakat. oke, baik. Bu Nina, kalau saat ini kan memang statusnya masih wajib bagi seluruh golongan. Apakah PP Tapera ini perlu direvisi atau dikaji ulang begitu oleh pemerintah? Ya, yang teriak luar biasa karena sebelumnya kalau PNS, pegawai negeri dan aparatur negara dan juga BUMN segala itu tidak protes karena itu dalam konteks negara kan, pekerja negara. Tetapi sekarang swasta yang akan dikejar. Nah ini yang teriak karena PP ini mempertegas siapapun itu harus kena, bahkan freelance sekalipun yang punya pencatatan tentu. Jadi ini yang menarik adalah, pencatatannya kan berarti yang dikejar nanti perusahaan yang, eee catatannya baik sekali gitu ya, biasanya kecil kecil yang cukup besar ya dan menengah atas gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang akan, terkena dampak dari tapera ya. Karena sebetulnya menduplikasi manfaatnya dari yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan ya, tentang tapera ini kan perumahan rakyat. Padahal tapera ada syaratnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memanfaatkan. Jadi sebagian besar dari pekerja itu yang menengah ke atasnya atau menengah pas-pasan ini kalau dia sudah punya pendapatan lain-lain, sudah punya rumah dan bukan pendapatan rendah, dia nggak bisa memanfaatkan tabungannya ini untuk diambil gitu ya, nggak bisa karena dia wajib aja menyetor dan ini cross subsidi kan prinsip dari tapera ini. Jadi yang menikmati adalah mereka yang belum punya rumah karena hanya untuk rumah pertama dan masyarakat berpenghasilan rendah
gitu ya. Jadi ini lain modelnya dengan apa yang diambil di BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Dana itu diambil dan bisa disalurkan juga untuk perumahan, tapi kepada siapapun yang menyetor. Jadi kepada mereka yang peserta. Kalau ini kan nggak semua peserta bisa memanfaatkan dana tapera gitu ya. Jadi hanya ada peserta yang kelompok menyetor, ada peserta yang bisa memanfaatkan. Nah, jadi itulah menjadi tekanan bagi kelas menengah eh, menengah ke atas lah ya. Jadi menengah menengah itu bisa dibagi lagi kan. Jadi menengah yang paling kecil itu adalah menengah bawah yang mendekati rentan miskin gitu. Nah, ini juga kemungkinan juga harus dipilah lagi mereka punya rumah atau tidak gitu kan. Kalau nggak punya rumah ya berarti ya, dan juga bukan masyarakat penghasilan rendah nggak akan bisa menikmati dari tapera. Hanya bisa menyetor tapera. Nah, ini prinsip ini yang berbeda gitu ya. Jadi sifatnya menjadi seperti potongan baru yang bersifat baru bisa dimanfaatkannya ini kalau sudah dikumpulkan sebagai tabungan nanti pas pensiun diambil gitu. Ini pun juga harus dilihat hati-hati bagaimana pengembaliannya kan, pencatatan pengembalian. Jadi bagi swasta ini sesuatu potongan baru gitu ya, menambah beban yang saat ini sudah ada. Oke, baik. Kalau negeri sudah dipotong gitu ya. Ya. Oke, baik Bu Nina. Secara hitung-hitungan kasar saja nih ya Bu Nina ya, anggaplah kita ambil bukan gaji UMR, gaji dari pegawai swasta yang kalangan menengah, anggaplah 10 juta. Kalau 10 juta, 3% itu berarti di angka 300.000. Dikalikan 12 bulan saja ketemu angka 3,6 juta. Apakah kalau dikalikan 100 tahun baru ketemu 360 juta? Ini hitung-hitungan untuk membeli rumah seperti apa kalau Anda sebagai ekonom? Bahkan untuk 100 tahun lagi, rumah di angka 360 juta itu rumah seperti apa Bu Nina? Silakan dengan penjabaran Anda sebagai ekonom. Iya, tadi saya katakan bahwa di dalam tapera ada kelompok yang bisa memanfaatkan, yaitu hanya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang belum punya rumah. Karena peserta lainnya hanya menyetor. Jadi jangan dibayangkan nanti Anda penghasilan 10 juta, Anda nyetor, lalu Anda bisa manfaatkan. Nggak bisa. Karena Anda bukan masyarakat berpenghasilan rendah dan apalagi kalau sudah punya rumah gitu ya. Jadi kita cuman sebagian peserta ini adalah peserta yang menyetor dana. Hanya sebagian kecil yang bisa menikmati manfaat tapera, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah. Tadi kan syaratnya kan belum punya rumah, jadi rumah pertama itu yang dibiayai. Jadi tidak bisa diterapkan pemikiran tadi begitu ya bahwa kapan apa rumah seperti apa enggak, kita yang mereka yang 10 juta itu saya yakin itu tidak akan menikmati tapera karena bukan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tidak layak untuk itu pembiayaannya gitu ya. Kan ada syarat untuk bisa diterima pembiayaannya gitu ya, proposal itu. Nah, itu yang menjadi harus hati-hati baca undang-undang dan PP-nya bahwa yang dibiayai oleh tapera adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita seperti iuran rame-rame untuk biayai masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi beda dengan model yang kalau iuran wajib yang BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu dia menyetor lalu dia bisa memanfaatkan dana itu untuk pembiayaannya sebagian atau apa gitu. Dengan namanya manfaat layanan tambahan gitu ya. Kalau ini beda. Jadi ini benar-benar mereka yang penghasilan apalagi kalau tadi disebut 10 juta itu jauh di atas UMR itu sudah bukan masyarakat berpenghasilan rendah ya dari konteks umumnya ya. Jadi ini yang harus diperjelas oleh masyarakat pemerintah khususnya BP Tapera harus menjelaskan siapa sih yang dibiayai gitu ya. Berapa banyak rumah, siapa yang memanfaatkan. Karena masyarakat tampaknya belum paham sekali bahwa ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk rumah pertama gitu ya. Oke,